Memberitakan Injil sama halnya memberitakan Yesus Kristus. Dia yang punya kekayaan, kejayaan, dan kemasyhuran. Dia adalah pemilik kita. Kita adalah miliknya. Sebagai orang-orang yang menjadi milik Kristus, kita diajak oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada Timotius anak didiknya untuk siap memberitakan firman. Jadi bukan memberitakan kejelekan orang, bukan memberitakan hal-hal yang negatif, bukan memberitakan hal-hal yang bukan untuk Tuhan. Tapi Tuhan inginkan setiap pemberita firman, apakah dia rasul, penginjil, nabi, gembala, atau pengajar, cukup hanya memberitakan Yesus saja. Nah, dalam memberitakan Yesus seperti ayat ini, tentu bukan hanya memilih di waktu enak, tidak ada masalah, atau tidak ada pergumulan. Memilih di waktu sehat, senang, kalau sakit, sedih. Tapi dalam Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus, menginginkan setiap keadaan apapun, sebagai pelayan Tuhan, jangan berani menyerah atau mundur di dalam hal menyaksikan Yesus melalui pemberitaan firman. Pemberitaan tentang Yesus Kristus sangat disukai oleh Tuhan sendiri, sebab tidak sedikit juga banyak pemberita-pemberita yang mungkin memilih pemberita untuk menyenangkan hati manusia, sehingga semuanya kelihatan wow keren, ya, tanpa ada penyucian, tanpa ada memberikan mereka pengertian tentang pertobatan yang hakiki, pertobatan yang radikal, yang bisa membawakan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Namun kita tidak akan lagi uh, apa yang diinginkan, keinginan duniawi atau keinginan daging, tapi kita akan memenuhi keinginan Roh Kudus, saudaraku. Karena saya melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan, seperti di 1 Korintus 14 ayat 1 berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Haleluya. Saya sangat bersyukur sekali karena di pelayanan kita, baik di dunia nyata maupun di Grace Ministry Zoom, termasuk di pengembalaan kami mewujudkan liturgi Alkitabiah sebagaimana yang ada di firman Tuhan, memberikan pengertian dari hal apabila kita berhimpun. 1 Korintus 14 ayat 26, masing-masing ada dengan mazmur, ada dengan pengajaran, ada dengan pernyataan. Ini bukan dikarang-karang. Karena kita di dalam pekerjaan Roh Kudus, tapi masih ada orang bilang begini, kan itu cuma di Korintus, di lain-lain nggak ada. Ya, memang setiap orang punya pandangan yang berbeda atau prinsip yang berbeda maupun logika yang berbeda. Tapi apabila kita punya hikmat, pengetahuan, dan membedakan segala roh, kita tahu roh mana yang bekerja di dalam pelayanan kita. Apakah itu roh manusia yang ingin diangkat-angkat, ya, ingin diakui. Biasanya begitu. Roh manusia itu ingin supaya dia diangkat, dia diakui. Jangan berani kita jatuhkan atau kita singgung dia. Tapi kalau orang yang memiliki Roh Kudus, dia ingin dengan penyucian dosa. Dia ingin dengan kesucian dan kekudusan yang Allah inginkan, karena Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Tidakkah kita tahu sebagai penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, itu sudah di ayat firman Tuhan, sudah sering diangkat, ya. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Apabila kamu menyembah, hendaklah kamu menyembah Bapa dalam roh, dan saya katakan lagi, dan kamu menyembah Bapa dalam kebenaran. Karena Bapa Allah kita itu adalah roh.
Dan siapa yang menyembah Bapa, dia harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bagaimana caranya kita maksimal dalam menyembah Bapa, baik dalam roh maupun dalam kebenaran? Ya, ikuti aja jalurnya Tuhan dengan kendali Roh Kudus. Makanya puji Tuhan kami ada 6 orang ya. Itu tercipta di saat saya dalam pergumulan yang memang pergumulan yang pelik dan sungguh gejolak hidup itu saya rasakan betapa ngeri dan bisa saya katakan gejolak hidup itu dunia punya. Tapi kebenaran Allah adalah sejati. Sehingga tengah malam saya call Ibu Ongling Ling, tolong doain saya karena ada serangan-serangan dan saya memang tidak takut perbuatan setan. Sebab banyak kan juga Tuhan pakai di pelepasan-pelepasan segala macam. Tapi kok memang kenapa saya bisa kena selama hidup? Itu terjadi karena mungkin saya sudah capek, terlalu banyak keluar malam, pulang malam, masih suka juga. Namanya kita mau tidur kan kita mesti biar bersih-bersih datang, pakai sepatu tertutup, tapi maunya cuci kaki, cuci muka, segala macam bersih-bersih supaya tidurnya enak. Aduh, rupanya fisik bukan muda lagi. Jadi udah nggak seperti waktu masih muda 40 ke bawah ya. Ini sudah 70. Nah, maka saya kena. Tapi saya sadar bahwa cobaan itu harus dihadapi dengan sukacita. Tapi secara manusia sendiri nggak mampu. Jadi butuh teman pendoa. Akhirnya sejak itu ada doa-doa peperangan, doa dalam roh. Jadi melancarkan doa dalam roh. Saya memang senang sekali doa dalam roh. Kadang juga tadi malam ya jadi pahlawan kesiangan. Tapi saya sudah berdoa banyak juga dari sebelum jam itu. Jadi mungkin saya ketiduran dan memang selama ini karena merasa ada gangguan di tubuh, jadi tidur pun nggak seperti sedia kala. Ada hal-hal yang kadang nggak bisa tidur, jadi belum stabil. Tapi hari ini saya merasakan stabil dan membaik, bahkan sudah lebih melewati segala krisis. Tuhan berkati ya, Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan saya. Sekarang kita lanjut dari ayat yang sudah kita bacakan. Saya baca dulu dari ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Saudara, Paulus sebelum ia dipanggil Tuhan, masih lama dia sudah mempersiapkan diri untuk keselamatannya. Sebabnya dia tidak segan-segan dan tidak pikir-pikir negatif untuk menyampaikan berita keselamatan dan juga mengingatkan orang-orang untuk mengikut Kristus dengan setia, dengan baik, dan dengan benar tentunya ya. Jadi semuanya bukan di hadapan dunia. Justru dunia ini harus mengerti tentang Yesus Kristus, termasuk orang-orang yang ada di dunia ini. Kita yang sudah mengenal Tuhan, kita bersyukur. Tapi yang belum mengenal Tuhan, bagaimana caranya supaya mereka mengenal Tuhan? Tentu mereka harus mendengarkan berita Injil dari hal Yesus Kristus menyelamatkan semua umat manusia. Sekarang orang sibuk-sibuk untuk perayaan Natal, itu sangat baik sekali. Tetapi banyak orang masih berpandangan Yesus tuh masih di palungan dengan boneka-boneka dibuat, palungan seperti Maria dan Yusuf. Aduh, simbol-simbol kelahiran Yesus masih diangkat lagi. Mereka tidak tahu Yesus sudah ada di surga yang kekal, menyediakan tempat bagi kita dan akan datang menjemput semua orang-orang yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Kita ingin supaya semua jangan ada yang ketinggalan. Karena itu Grace Ministry Zoom, saya dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tinggi
kemenangan Yesus yang luar biasa dan beritakan Yesus tanpa takut dan malu. Sebab kita berhadapan dengan Allah dan Kristus Yesus. Berhadapan dengan manusia, ada yang pro, ada yang kontra. Saya alami sendiri, pernah 3 minggu yang lalu, maka itu juga pengaruh. Saya mungkin terkejut, tidak pernah ada seperti itu. Saya kira karena saya melayani Tuhan dengan tulus, ajak orang untuk selamat, ikut Yesus sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, dan tidak ada pikiran negatif atau hati yang culas untuk iri atau untuk mengatur manusia duniawi ini, tapi tujuan saya untuk mengajak supaya bertobat. Alhasilnya setelah saya berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, saya lihat dia keluar. Dan di hati saya bilang, wah dia sihir saya. Karena saya tahu orangnya itu pertama penyembah berhala. Dia bisa bergaul dengan orang-orang yang koran bisa jadi duit atau jadi uang ya. Terus rumahnya sebelum saya layani itu dililit oleh ular-ular tiang-tiangnya. Jadi mungkin masih ada hidup lama yang belum diperbaharui, dan memang saya tidak menghakimi, tapi saya lebih tahu persis pertobatan orang kalau sudah radikal beda. Dia mau bertobat dan juga berkata-kata itu tidak menonjolkan diri dan tidak memandang enteng orang lain. Ya, sesuai dengan kehendak Kristus, tapi saya lihat memang belum radikal. Namun saya tidak menghakimi. Itu saya bilang orang seperti ini Tuhan berikan saya pandangan rohani untuk menambah kasih karunia Allah dalam diri saya supaya saya semakin berdoa, mengasihi, mengampuni, memberkati dan tidak tersinggung dengan ulah-ulah yang negatif yang dia lontarkan, atau ya pokoknya habis ibadah atau sebelum ibadah datang pengaruh cerita ini itu, dan saya tahu saya orang ada hikmat, saya orang ada Roh Kudus, saya tahu dia memang antipati dengan saya. Tapi saya tetap berdoa untuk mengampuni, mengasihi dan mendoa. Saya kirim-kirim juga stiker ataupun saya kirim ayat-ayat. Terserah dia mau respon atau tidak, yang penting hati kita baik karena Tuhan baik. Saudara, lanjut. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi. Bayangkan, kita nggak bisa menghakimi. Tuhan bilang dalam firman Tuhan tidak boleh menghakimi. Tapi yang menghakimi orang, yang hidup dan yang mati itu adalah Tuhan. Dan Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh kepada Timotius demi pernyataannya atau pernyataan Tuhan kepada Timotius, dan tidak salah juga kita tarik makna untuk diri kita termasuk saya. Ini satu pesan supaya hidup kita itu sungguh-sungguh, dan pesan yang sungguh-sungguh ini demi pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus, bukan pernyataan diriku. Siapa Grace? Tak ada artinya tanpa Tuhan. Tapi bisa berarti karena Kristus di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dan demi kerajaannya. Jadi bukan kerajaan dunia yang dibanggakan oleh banyak orang. Aduh, saya lihat betapa musibah yang terjadi di Tapanuli, Barat, Utara, dan juga di Aceh, kemudian di Padang, sampai memang begitu luar biasa korban jiwa yang cukup banyak, masih banyak lagi yang belum ditemukan. Pokoknya butuh bantuan dalam segala aspek. Kita berusaha untuk menolong mereka. Kalaupun mungkin secara materi atau lain-lain kita kurang, tapi doa kita selalu kita panjatkan karena bencana ini juga bukan dibuat oleh manusia, tapi Tuhan punya acara. Ya, syukur-syukur kita tuh masih aman-aman ya. Kalau kami ini diapit oleh 2 gunung, yang namanya Dua Saudara dan Gunung Kelabat. Pikir-pikir kalau Tuhan beracara lewat gunung, Gunung Kelabat ada apinya dan juga air. Di sekitar Gunung Kelabat banyak orang bikin telaga ya, tempat pelihara ikan. Aduh, orang-orang jadi kaya ya. Apalagi sekarang seru-seru dengan ikan mas, ikan mujair. Sampai begitu banyak restoran mujair bakar dan laris, saudara-saudaraku.
Tapi ada juga yang iri dan mereka bilang nggak boleh makan mujair. Tapi itu karena iri. Saya bilang mujair diciptakan Tuhan harus dimakan. Yang penting ukur, jangan berlebihan. Nah ini ada penyimpang sedikit kesaksiannya, tapi nggak apa-apa. Saya kira saudara senang mendengarkan ini. Ternyata semua yang diciptakan Tuhan itu Tuhan tidak larang untuk kita makan. Yang penting yang halal, kecuali yang haram banyak juga saya tahu. Tapi kita mau ikuti saja jalur firman Tuhan yang terbaiknya tentunya. Jadi semuanya pesan-pesan Rasul Paulus itu supaya sungguh-sungguh baik kepada Timotius dan kepada kita tarik makna untuk diri kita untuk pernyataannya yang huruf besar, berarti untuk pernyataan Tuhan. Apa arti pernyataan? Di mana Tuhan menyatakan kehendaknya dalam setiap diri kita manusia. Siap sedialah, kata Tuhan, supaya demi pernyataan, demi kerajaannya. Wah, demi kerajaan kekal, yaitu surga yang abadi, Yerusalem baru, kota damai. Demi itu, banyak orang masih sibuk dengan harta dunia, sudah makin kaya, masih belum puas lagi. Dan bangga dengan harta dunia. Tapi Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan dengan 3 jenis berkat. Berkat Abraham, pekerjaan Roh Kudus, berkat Isa kesehatan, dan berkat jasmani, berkat Yakub diberkati. Bisa 30, bisa 60, bisa 100 kali lipat. Itu bagaimana anugerah Tuhan. Yang penting semua dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Saya yakin kita semua yang ada di Grace Ministry Zoom ini sedang mengamati pesan Tuhan lewat nubuat, dan tiap akhir kata Tuhan bilang, berkatku menyertai kamu. Dan kita ambil makna nomor 1, berkat rohani. Saya pernah menyuarakan tentang seorang pendeta, dia punya statement. Katanya, kalau berkat lahiriah, biar habis nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sakit, wah itu sudah tanda tanya. Apatah lagi kekurangan iman, pengharapan, dan kasih atau karakter Kristus. Tuhan, tolong saya keserangan ini. Dan memang statement ini dimonitor oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk keselamatan. Jadi dia buat sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang membawa kita dombanya, supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, saudaraku. Jadi ini yang Tuhan mau berikan pada kita menjelang akhir tahun, dan sekarang sudah pranatal di mana-mana. Di sini juga sudah pranatal, tapi kami belum karena saya dalam keadaan mengalami pencobaan, jadi kita masih pending, belum tahu tanggalnya kapan. Tapi yang lain-lain seperti tadi malam, besok ada undangan, saya bilang saya belum hadir. Bukan apa, tapi saya mau jadi pendoa di tempat dulu, selain saya melayani pengembalaan yang khusus Tuhan percayakan. Sekalipun dia agak kurus, enggak apa-apa, karena berapa hari enggak mau makan. Hilang selera makan, saudaraku. Nah, tapi puji Tuhan, berangsur-angsur segalanya menjadi indah. Tepat pada waktu Tuhan. Demi kerajaannya, kita layak memberitakan firman. Kita harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Sehat atau tidak sehat, Ibu Ong Liling tetap melayani Tuhan. Waktu beliau dalam tergeletak ya bernubuat, akhirnya saya bilang, Ibu bangun. Kenapa? Orang nanti pandang enteng, tapi Ibu punya iman. Akhirnya ia melakukan apa yang Tuhan sudah ingatkan. Saya sangat senang kita saling mengingatkan, saling mendorong. Nah, ini yang banyak orang tidak suka, saudaraku, di ayat 2 ini. Beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegur-tegur yang salah toh.
tegurlah ya, dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Ya sabar, bukan bentak-bentak, bukan marah-marah, enggak. Saudara yang masih punya kelemahan ini atau itu yang bertentangan dengan firman Tuhan segera ditanggalkan. Misalnya punya boyfriend ganti-ganti, kan itu jelek. Saya mesti nasihati, ini merusak. Bu, mic-nya dibuka dulu, Bu. Bu Grace, mic-nya belum dibuka. Mic-nya Bu Grace tolong dibuka dulu. Belum dibuka mic-nya. Ya, Iya, sudah. ada gangguan, Bu, karena di sini baru berhenti hujan, hujan deras di sini. Dari tadi sore sampai sekarang ya ada rintik-rintik lagi. Baik, di ayat inilah banyak orang tidak mau dinyatakan kesalahannya. Padahal ini yang Tuhan mau untuk kita menyatakan kesalahan. Dan firman Allah ini kan bagaikan pedang yang bermata dua. Sebelum kena pada yang mendengar, nomor satu yang menyampaikan sudah praktek dulu. Sudah respon duluan atau sudah gaya hidupkan duluan. Nyatakan yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi bukan bentak-bentak, tapi menyampaikan dengan baik, seturut dengan hikmat Roh Kudus yang membuat orang ini luluh hatinya. Dan dia membenci dosa, membenci kejahatan, membenci kefasikan hidup, membenci semua kuk perhambaan maupun tali-tali kuk yang mengikat. Sehingga boleh dibuka, boleh diputuskan dan ditaklukkan, bahkan dibakar oleh api Kristus. Jadi kita undang Roh Kudus, malah ada undang roh lain, jadi bertentangan memang. Namun kalau kondisi rohani dan fisik fit, pasti nggak kenal. Cuma saya fisik mungkin memang sudah kecapean lah. Namun saya tidak menyesal. Saya tahu karena proses. Kalau tidak begini nggak ada pengalaman baru. Karena ini penyakit yang belum pernah saya alami selama hidup ini. Dengan demikian, ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Lihat, bayangkan kalau orang sudah tidak mau menerima ajaran sehat, menegur supaya bertobat, dan terima Yesus dengan sedang hati. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, ini guru-guru. Guru yang mana kita harus ikuti? Apakah guru yang materialistis, guru yang ya menjual firman demi ketenaran dunia, guru yang obok-obok orang kaya supaya hartanya tampias? Banyak. Ini terjadi di pelayanan saya, saudaraku. Dari susah jadi kaya. Tantang saya bangun gereja baru. Saya ada gereja lama yang sudah jadi pastori ini. Saya nggak mau. Memang ada mujizat, banyak mujizat Tuhan lakukan di saat bayar-bayar menteri, tidak gol itu usaha, ya. Kemudian mereka join dengan orang-orang luar, usaha perkapalan ikan, tuna, ada yang disita oleh bea cukai di Surabaya, ya, ada di Tual, ada di Batam, sampai 27 lebih kapal, hampir 30 kapal, bayar-bayar setiap menteri dengan miliar-miliar ndak gol.
Cuma 1 kali berdoa, menterinya tidak dibayar, dan semua gol yang hampir 30 kapal ikan. Siapa yang tolong kalau bukan Tuhan? Saya tidak merasa berjasa. Cuma waktu mujizat terjadi, Koneksinya Bu Grace yang bentar lagi. karabasya kata karabasya kata 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 karabata karabata karabasata kata kata korabata karabasya kata karabata karabasandata karabasa kata karabata. Haleluya, haleluya. Sedikit lagi ada gangguan saudaraku, roh jahat tidak suka. Kita taklukkan dalam bahasa roh, dan nyatanya karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpul guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya. Kita berdoa supaya jangan sampai banyak yang terjadi seperti ini, membuat banyak orang tidak selamat. Tapi di ayat 4 berkata, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Ini yang kita harus pilih, sabar dalam penderitaan sekalipun. Jangan ada yang mundur atau ke kiri ke kanan, takut. Tapi di ayat ini mengajak supaya kita harus tahan menderita. Bahkan kita harus menguasai diri, kuasai diri dalam segala hal. Sabar menderita. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Tunaikan tugas pelayananmu. Ini maunya Tuhan. Dan saya lihat jam berjalan terus, saya kaitkan dengan Maliaki pasal 3, bukan perpuluhan, saya tidak khotbah perpuluhan ya, tapi ayat ini sangat menguntungkan saat mana Tuhan boleh bekerja di tengah pelayanan kita, baik di Grace Ministry Zoom maupun di tempat-tempat mana ada pos-pos pelayanan yang sedang dikerjakan oleh hambanya Ibu Ong Liling dan tim. Dan saya berdoa supaya Tuhan semakin pakai Grace Ministry Zoom, Ibu Ong Ling dan hamba Tuhan di sekelilingnya, pelayanan di dunia nyata maupun di Grace Ministry Zoom semakin Tuhan pakai dengan dahsyat dan ajaib. Ini Maliaki pasal 3 ayat 1 berkata, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah dia? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja Maha Besar dan Dahsyat, yang sudah memberikan kesempatan pada orang-orang yang dia urapi
Bahkan Yesus sendiri sudah memberikan pengajaran begitu luar biasa, teladan yang begitu luar biasa lewat penderitaannya, kesengsaraannya, lewat kematian dan kebangkitannya, dan lewat juga ya ada di surga sekarang menyediakan tempat. Tuhan luar biasa. Dan di ayat ini dikatakan dengan mendadak Tuhan, kamu cari, itu akan masuk ke baitnya. Tuhan mau masuk di dalam baitnya yang kudus. Dia mau tinggal di dalam kita sebagai rumah Allah yang kudus. Karena itu Tuhan inginkan di Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan biar benar-benar kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga biar roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Di ayat-ayat lain juga ya, di 2 Timotius 1 ayat 6 berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti Ayat berapa, Bu? sabun. Ini ayat 1 sampai ayat 3 saya sudah baca. 2 Iya, Timotius ya? bukan. Maleakhi pasal 3. Jadi Yang tentang 2 Timotius itu saya hanya sentil aja tentang bagaimana Tuhan peringatkan Timotius untuk mengobarkan karunia. Tapi ayat Maleakhi pasal 3 ayat 1 saya sudah baca sampai ayat 3 berkata, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, untuk kita mempersembahkan korban yang benar. Suku Lewi adalah karunia Tuhan khusus untuk mereka menjadi pelayan Tuhan. Dan tentu kita juga ada karunia khusus dari Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya senang dengan hamba Tuhan di Grace Ministry Zoom yang diketuai oleh hambanya Ibu Ong Ling Ling, juga para co-host ya, suami istri dan anak-anak, dan kemudian Pak Julius adiknya. Kita berdoa supaya kalian semakin sungguh-sungguh menopang pelayanan ini, dan juga semua kita yang terkait di dalamnya akan lebih banyak berdoa. Dan saya yakin rencana Tuhan kalau dia murnikan, memang kita harus siap dengan berbagai cobaan, gejolak hidup, menunjukkan bahwa dunia ini tidak kekal, tapi ada kebenaran Allah yang sejati yang menopang kita, dan kita akan Tuhan buat seperti emas atau perak, dan kita sedang berhadapan dengan yang membuat supaya murni iman kita. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita, oleh Roh Kudus yang mulia,
Dia mau jadikan kita sama dengan yang Yesus perbuat. Dan untuk itulah ayat 4, maka persembahan Yehuda, ini suku Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari raya dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi itu janji Tuhan, saudaraku. Suku Yehuda adalah suku di mana Yesus lahir melalui keturunan suku Yehuda. Dan itu sebabnya sekarang ini kita lihat pembelaan Tuhan bagi suku Yehuda luar biasa. Saya yakin juga kita menjadi suku Yehuda rohani yang Tuhan pasti bela dalam situasi dan kondisi apapun. Dan ada ilham Roh Kudus berkata kita tidak perlu takut dengan serangan balik dari roh-roh jahat, karena itu sudah dari sejak dulu. Dan itu tidak berarti karena Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Dan dia yang menelan segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun. Mari kita lebih bergumul dalam kekuatan roh. Dan ayat terakhir saya tambah di dalam Kolose 3 ayat 23-24. Itu ayat terakhir. Kolose 3 ayat 23-24. Haleluya. Demikian firman Tuhan berkata, ayat 23-24. Apapun yang, saya ulangi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini yang Tuhan inginkan. Apa yang kita perbuat, seperti kita bergabung di Grace Ministry Zoom, bergabung juga di tempat-tempat ibadah di dunia nyata, kemudian juga di mana saja Tuhan tempatkan, kita bukan berbuat untuk manusia yang hanya untuk sia-sia, tapi kita perbuat untuk Tuhan demi keselamatan banyak orang atau semua orang. Saya yakin kita menjadi pendoa untuk semua orang untuk selamat. Mau mereka percaya atau tidak, kita tetap doakan Tuhan beri hati kita mengasihi semua orang untuk ada keselamatan. Karena Tuhan juga mengasihi semua orang sebagai umat ciptaannya yang termulia, seturut dengan peta dan teladannya. Jadi ayat 23 ini sungguh menyenangkan. Kita perbuat sesuatu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi di atas kita adalah Kristus, kita hanya hambanya. Luar biasa Tuhan kita, dia baik dan menata diri kita untuk menghormatinya sepanjang masa hingga Yesus datang kembali. Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati Ibu Ong Ling Ling, semua hamba Tuhan dan semua anggota dan semua co-host. Terima kasih saya tibakan di sini firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan pada hambanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Mampal yang sudah menyampaikan pesan Tuhan buat kita semuanya. Ya. Kita mau belajar semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Ya. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ya berdoa. Ada? Ibu Gembala Feben ini ya. Silakan Ibu Gembala. Mic-nya belum dibuka, Bu. Ibu Febe, mic-nya belum dibuka. Ibu Gembala, mic-nya belum dibuka, Ibu Gembala. Mic-nya belum dibuka. Kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak yang baik. Engkau telah percayakan waktu yang sangat berharga untuk kami datang bersama-sama menghadap takhta hadirat-Mu yang Maha Kudus dalam ibadah Zoom PD Grace Ministry yang kami laksanakan pada malam hari ini. Oh Tuhan, ada, haleluya, pembagian mana dari sorga, yaitu berkat-berkat ilahi lewat firman Tuhan buat kami semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengar, biar itu dapat menyimak dengan baik.
Tuhan kasih kami hikmat akal budi. Haleluya, penguasaan diri. Yes, Lord. Sadar bahwa kami adalah hamba. Yes, Lord. Haleluya. Tuhan sebagai tuannya. Kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai hamba. Apa yang Tuhan Amin. percayakan, itu yang akan kami laksanakan. Tuhan, berikan kami kemampuan. Jangan sampai kami terseret dengan pengajaran-pengajaran jahat yang menyesatkan. Tetapi Amin. Tuhan, dunia berusaha untuk menarik setiap kami. Untuk membawa mereka, kami semua masuk dalam penyesatan. Tetapi kami Yes. boleh, oh Tuhan, bangga. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya, haleluya, firman dan Roh Kudus yang terus berbicara secara pribadi yang akan membimbing kami. Sehingga kami tidak terpengaruh oleh dunia yang jahat ini, Tuhan. Terima kasih Engkau meneguhkan dan menguatkan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan lewat pribadi hamba-Mu yang Tuhan percayakan sebagai penyambung lidah Tuhan. Oh haleluya, untuk menasihati kami semuanya, yaitu hamba-Mu Ibu Grace Lumampau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau kiranya berkati pelayanan hamba-Mu sebagai seorang gembala sidang menghadapi banyak pergumulan. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan sendirian. Saat menghadapi kesulitan tantangan, datangnya bukan dari luar saja, tetapi dari dalam pun juga ada serangan. Tapi kami percaya karena hamba-Mu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak ada rasa takut dan bimbang. Melakukan keadilan dan kebenaran untuk ditegakkan di dalam pelayanan jemaat. Tuhan, Engkau mau tolong senantiasa. Berkati pelayanan hamba-Mu di daerah Bitung dan sekitarnya. Supaya hamba-Mu menjadi berkat banyak jiwa-jiwa yang digembalakannya. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati semua pergumulannya. Bahkan kebutuhan-kebutuhan untuk pribadi maupun untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan ambil alih semuanya. Terima kasih Bapak. Engkau senantiasa memberkati dengan kesabaran, dengan kekuatan perlindungan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Cik Lingling. Tuhan, tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan. Oh haleluya, tidak semua orang bisa melakukannya. Justru Tuhan pilih dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan. Tuhan telah pilih hamba-Mu Cik Lingling untuk melakukan tugas yang sungguh-sungguh besar tanggung jawabnya di hadapan Engkau. Biar hamba-Mu diberikan kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan. Oh Tuhan, mengerjakan dengan kesetiaan, dengan kekuatan ekstra yang daripada Tuhan. Walaupun ada serangan terus datang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Untuk memporak-perandakan pelayanan PD Grace Ministry. Kami percaya karena pelayanan ini adalah milik-Mu seizin Tuhan. Maka Tuhan akan mengambil alih semuanya. Kuasa-Mu mengcover semuanya Tuhan. Kuasa surga berdaulat atas pelayanan PD Grace Ministry. Dan juga kepada hamba-Mu Cik Lingling. Serta keluarga anak cucu mantunya. Kami percaya Tuhan. Semua kejahatan tidak bisa menyentuh hamba-Mu dan keluarga serta pelayanan penggembalaannya. Tuhan, kami percaya dengan kesetiaannya dalam pengabdian dan penyerahannya kepada Tuhan. Tuhan telah memperhitungkan semuanya dari segala jerih lelah. Oh Tuhan, waktu, tenaga, pikiran yang hamba-Mu persembahkan kepada Tuhan. Benar firman-Mu berkata pada malam hari ini. Melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Maka ada upah dari jerih lelah pekerjaan yang dilakukannya. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu ajaib dan sempurna. Tuhan berkati, oh Tuhan, baik kami serahkan semakin mendekati pada hari-hari Natal yang akan diselenggarakan di onset Hotel Misguan.
maupun pelayanan nanti pada tanggal 15 Desember. Oh Tuhan, kami akan merayakan hari yang bahagia. Oh Tuhan, kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Kalau beberapa tahun yang lampau anak-anak Tuhan telah lahir. Oh Tuhan, secara rohani, Yesus ada di dalam hidupnya. Maka kami akan rayakan itu bersama-sama dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan berkat yang berlimpah. Semua yang dibutuhkan Tuhan lebih dari cukup. Terima kasih apa yang tidak sempat kami doakan. Tuhan pun menyediakan semuanya di luar nalar dan pikiran kekuatan manusia. Tuhan baik untuk baksos. Oh Tuhan, Engkau sendiri akan menyediakan. Oh Tuhan untuk membantu. Oh Tuhan, haleluya. Orang-orang yang lemah tak berdaya. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Maka Kau pakai lewat anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, para sponsor donatur. Tuhan, haleluya, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta sesama. Maka kami akan berikan yang terbaik. Dengan apa yang ada pada kami itu juga datangnya dari Tuhan. Kami kembalikan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Benar-benar mereka hidup dalam kekurangan. Biar mereka boleh, oh Tuhan, menerima berkat itu dan mereka dapat memanfaatkan dengan baik. Terima kasih Bapak, Engkau berkati, haleluya PD Grace Ministry. Karena kuasa-Mu ada di dalamnya, kami akan mengalami kejayaan itu. Kami akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan adanya co-host yang sudah, oh Tuhan, membantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu dapat dipermudah untuk mengikuti Zoom, itu mengikuti ibadah. Tuhan, kami bawa dalam doa, keluarga besar hamba-Mu David sedang berduka dengan dipanggilnya Koko, oh Tuhan yang dikasihi, sebagai anak, saudara, sebagai suami yang dicintai. Telah pulang ke rumah Bapak, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan. Mungkin anak-anaknya juga semangat, oh Tuhan, merasa duka ditinggalkan oleh Papa yang dicintainya. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan membela mereka, Tuhan pelihara mereka. Tuhan, kalau sebagai Bapak pengganti papanya, Tuhan, Kau mengasihi keluarga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa. Oh Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu David bersama Sylvia dan juga anak-anaknya. Tuhan, tolong berkati rumah tangga hidup nikahnya. Demikian kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, hamba-Mu Julius. Tuhan, kami bersyukur dengan waktu yang mereka dapat menyisihkan untuk bagian-bagian yang penting untuk membantu pelayanan ini. Maka Tuhan juga akan membalasnya segala pengabdiannya. Tuhan, sediakan apa yang hamba-Mu butuhkan. Juga untuk masa depannya. Oh Tuhan, kami percaya sedang menantikan sesuatu boleh terjadi dalam kehidupannya. Yaitu tulang rusuk yang Tuhan siapkan. Tuhan sediakan untuk memasuki bahtera rumah tangga yang bahagia. Tuhan pilihkan yang terbaik. Oh Tuhan, menjadi pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, berkati masa depannya, berkati pekerjaannya, berkati bisnisnya, proyeknya, apapun Tuhan. Engkau mau tolong kedua adik-adiknya dan juga kedua orang tuanya. Terus dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak, haleluya, Sabto Wibowo. Kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Moses. Oh Tuhan, haleluya, kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Habel. Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan. Ibu Dorcas Ruci, oh Tuhan, Ibu Deborah, maupun Ibu Rusliana. Tuhan, haleluya, kami juga berdoa untuk hamba-Mu. Oh haleluya, yang ikut bersama-sama kami beribadah pada malam hari ini. Tuhan, juga pedulikan kehidupannya. Tuhan, kami sisipkan dalam doa. Oh Tuhan, untuk hamba-Mu Tanoto. Tuhan, supaya setia mendukung pelayanan ibadah Zoom ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami juga ingat anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Supaya mereka tidak merasa sendirian, tapi Tuhan dengan setia untuk mendampingi, menyertai dan melindungi, memelihara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur. Yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan, bangkit kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang kekurangan pun Tuhan juga pelihara dan berkati, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Ibadah malam hari ini akan dilanjutkan. Tuhan juga menjamah setiap pribadi lepas pribadi, supaya mereka giat semangat untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Seperti firman-Mu berkatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan dan ditambahkan semakin berlimpah-limpah. Tuhan, biarlah kami boleh mengutamakan Tuhan lebih dahulu, yaitu mencari firman Tuhan, dan kami bawa hidup kami untuk menyembah, menjadi penyembah-penyembah yang benar, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kemurahan-Mu Tuhan menyertai kami semuanya. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semuanya dengan sukacita, bahagia, berkat ketenangan, keamanan dan keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kami setiap orang yang percaya sampai pada akhirnya. Tuhan turunkan atas kami dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, Cikling. Terima kasih sama-sama. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan. Ada yang mendapat pesan Tuhan, bisa disampaikan. Ibu Gembala Grace Lumampau mungkin ada. Ya, puji Tuhan. Di tengah tadi kita mendengarkan suara nubuat dan penglihatan pada semua yang sudah disebut nama-namanya. Tuhan beritahu masih ada di antara mereka yang bimbang, belum meyakini sepenuhnya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Jadi Tuhan menyuruh supaya semua kita jangan meragukan Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa melebihi Tuhan yang kita andalkan. Selagi kita masih mengandalkan Tuhan, Tuhan tetap menolong dalam segala aspek kehidupan. Dan semua tuntutan-tuntutan yang sedang kita utarakan pada Tuhan, Tuhan katakan, baik yang sudah kita doakan maupun yang masih kita pikirkan, Tuhan sudah tahu semua. Lebih banyak berdoa dan mengucap syukur, berserah penuh, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya diperlihatkan, masing-masing kita diperhadapkan buku yang begitu bercahaya. Dan saat kita menekuni buku itu dari lembaran ke lembaran, awal sampai selesainya, terus buka lagi, ada sukacita, ada damai sejahtera ilahi yang bekerja dan kita berpengharapan penuh kepada Tuhan. Lantas Tuhan bilang Dia karuniakan kita segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepadanya. Sehingga apa yang kita serukan, yang kita inginkan, ikuti janjinya. Tenang, diam, dan ikuti jalannya. Maka kita akan memperoleh pertolongan dan kemenangan Tuhan. Itu yang Tuhan beritahukan, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan semua pesan-pesan Tuhan buat kita semuanya. Ya, kita bersyukur karena masih ada Roh Kudus
yang mau berbicara, yang mau memberikan petunjuk kepada kita semua yang ada di Zoom ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita dipakai Tuhan, saling mendoakan, diberkati Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mungkin ada lagi yang lain yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada Bapak Ibu. Kalau ada bisa disampaikan di sini, ada? Oh, yang lain kemana ini? Oh iya, Bapak Ibu. Iya.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, sebentar nanti hari Selasa kita akan mengadakan Natal di Hotel Max One. Bapak Ibu bisa melihat lewat Zoom ya. Yang nggak bisa hadir bisa melalui Zoom. Karena hari Selasa kita bisa bergabung di Zoom. Hari Rabu biasanya kita kan ada Zoom. Tapi hari Rabu ini nggak ada libur karena saya ada pelayanan. Hari Kamis seperti biasa, 2 session. Hari Jumat saya ada pelayanan. Hari Sabtu saya juga ada pelayanan khotbah Natal. Jadi kita bertemu lagi nanti hari Senin ya. Kalau enggak bertemunya hari Rabu lagi kan kejauhan ya. Jadi yang hari Sabtu diganti hari Senin. Jadi Bapak Ibu kalau terima share linknya Zoom itu dibaca teliti, dibaca tanggalnya harinya ya. Jadi nanti Selasa kita bertemu di Zoom ibadah Natal di Hotel Max One. Hari Rabu nggak ada karena saya ada pelayanan. Hari Kamis tetap berjalan seperti biasa, 2 session. Hari Jumat nggak ada, saya pelayanan. Hari Sabtu juga nggak ada karena saya pelayanan, jadi diganti hari Senin. Ya, jadi Selasa, Kamis, dan Senin. Diingat-ingat, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Ya, kita mau memuji menyembah Tuhan lagi. Siling. Ya. Senin itu tanggal 15. Oh iya, Senin nggak ada. Berarti tanggal 15 acaranya kita juga. Berarti Iya.